itu dinamakan asuransi umum. Sedangkan prudensial itu hanya bergerak di sebelah kanan yang asuransi jiwa aja. Jadi semuanya yang berhubungan dengan jiwa itu ada di prudensial. Ya, jadi asuransi yang lain mungkin AXA atau mungkin Allianz itu bergerak di dua hal. Ada yang di asuransi umum dan ada yang di asuransi jiwa. Ya, jadi ini konsep asuransi. Nah, asuransi jiwa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah konvensional. Ya, syariah sendiri itu juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu unit link dan tradisional. Konvensional pun juga ada yang unit link dan tradisional. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham di sini, ini untuk agent-agent baru supaya paham ya. Jadi pada saat pembuatan proposal itu ditanyain pastinya mau beli asuransi syariah atau konvensional. Terus mau beli yang unit link atau yang tradisional. Nah, apa sih bedanya sekarang antara syariah dan konvensional? Ya, asuransi konvensional itu adalah pengumpulan sejumlah orang yang memiliki resiko yang sama dan usia yang sama dengan premi yang sesuai persentase dibayarkan pada pihak ketiga, yaitu hal ini dalam perusahaan asuransi, sebagai cara memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi. Nah, jadi teman-teman, kalau ada nasabahnya, yang memiliki resiko yang berbeda, dalam artian misalkan sudah ada diabetes, atau sudah ada hipertensi, terus nggak ngaku pada SPAJ, yang rugi siapa? Yang rugi adalah sekumpulan orang dengan usia yang sama itu. Ya, jadi teman-teman harus paham benar tentang konsep asuransi supaya kita sebagai agent asuransi itu jualnya dengan cara yang benar. Ya, jadi ada dibagi menjadi beberapa ya, standar, substandar, ya, atau alias ekstra premi, atau mungkin ada exclusion, namun tidak ekstra premi. Ada juga yang exclusion dengan ekstra premi, dan yang terakhir adalah decline. Itu adalah underwriting dari Prudential. Teman-teman boleh catat. Jadi kalau menjelaskan ke nasabah, teman-teman juga seperti ini. Jika tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah sakit, dan tidak pernah ada masalah dalam kesehatannya dia, maka dia akan digolongkan dalam kategori standar. Ya, jadi resiko yang sama berarti standar itu resiko yang sama, standar semua. Nah, kalau substandar itu berarti dicampur dengan orang-orang yang memiliki resiko yang sama dengan substandar juga. Ya, substandar bisa dengan ekstra premi, ya, atau dengan exclusion. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, kalau sedangkan kita orang yang substandar, nasabah kita adalah yang seharusnya substandar, dan kemudian dimasukkan oleh kita menjadi standar, yang rugi sebenarnya adalah para sekumpulan yang lain-lain. Kenapa? Karena satu orang itulah yang klaim. Ya, secara perhitungan matematika, maka perusahaan asuransi dengan banyak orang memungkinkan perusahaan ini semakin untung. Karena secara persentase, ya semakin kecil kan probabilitas untuk terjadi meninggal ataupun terjadi resiko. Nah, jadi carilah perusahaan asuransi yang memiliki banyak nasabah. Nah, kalau nasabahnya semakin banyak, maka perusahaan asuransinya akan semakin untung. Ya, perhitungannya adalah dengan menghitung seleksi resiko dan tabel mortalitas. Teman-teman kalau ada yang nggak paham, nggak ngerti, silakan di chat. Nanti saya akan bantu jelaskan lagi. Ya, daripada nanti kalau sudah jalan keluar ketemu nasabah terus kepentok sama nasabah baru tanya, asuransi ini gimana konsepnya? Nah, terus kemudian asuransi syariah. Ini yang tadi juga baru di-share sama Ko Ongko ya. Apakah asuransi itu dibenarkan oleh syariah? Yes. Ya, asuransi syariah itu adalah konsep tolong-menolong antar sesama dengan seleksi resiko yang sama dan usia yang sama. Dikumpulkan premi pada sebuah wadah yang dengan nama Dana Tabaru. Jadi bukan di Prudential ya. Sebenarnya sih enggak ya, kalau sinyal menurun saya sih enggak apa-apa di sini, is okay.
Selama tidak putus-putus berarti nggak ada masalah. Keuntungan yang ada pada dana baru akan dikembalikan kepada peserta yang tidak klaim. Jadi konsep asuransi syariah prudensial ini sebenarnya hanya sebagai wadah menyiapkan dana barunya. Ya, jadi prudensial itu sebenarnya untungnya itu nanti dia hanya menyiapkan wadah, dia hanya mengambil sebagian kecil dari keuntungan dalam wadah tersebut. Kenapa? Karena keuntungan yang banyak, yang 80% itu dikembalikan kepada peserta yang tidak klaim. Ya, jadi konsep asuransi syariah itu adalah konsep tolong-menolong, jadi saling bantu antar sesama. Nah, dana yang ada di dana baru, keuntungan dalam dana baru, itu akan dikembalikan kepada peserta yang tidak klaim 1 tahun 1 kali pada tanggal 30 April. Jadi bulan depan tanggal 30, itu mereka yang tidak klaim pada asuransi syariah akan menerima tambahan ya, keuntungan yang ada dalam dana baru. Dengan syaratnya adalah harus sudah ikut 1 tahun. Jadi kalau baru ikut hari ini, di 30 April besok pastinya nggak dapat ya, karena belum 1 tahun. Tapi di tahun depan, 30 April, itu akan terima surplus underwriting namanya. Nah, dengan syarat yaitu 1, tidak klaim, 2, tidak pernah lapse. Ya, jadi otomatis kalau lapse ya mau dapat apa? Polisnya sudah tidak aktif. Kalau nggak aktif ya otomatis tidak mendapatkan keuntungan. Ini adalah konsep asuransi syariah. Oleh karena itu di Pru Cinta ada, kemudian di PSGB ada,